Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pujian, syukur, sanjungan kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita kembali bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu, di majelis zikir insyaallah, yang kita berharap kumpulnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan tajammu'an marhuman, perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rahmat, wa tafarruqan ma'suman. Demikian juga nanti bila kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pulang ke rumah kita masing-masing dalam kondisi selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikut salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau yang mulia dan seluruh umatnya yang senantiasa konsisten, senantiasa teguh di atas ajaran Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Amin. Para bapak ibu sekalian, kita akan membahas pada kesempatan malam hari ini tentang adabus salam. Mungkin dulu sudah, namun kita akan ulang kembali karena dulu juga belum selesai kelihatannya. Itu tentang adab salam, mengucapkan salam. Ya, sebuah hal yang sepele, namun ini adalah hal yang selalu kita lakukan setiap hari. Ya, dan di sana ada anjuran dari syariat kita untuk senantiasa menyebarkannya. Maka di sana ada adab-adabnya, ada etikanya, sopan santunnya yang terkait dengan mengucapkan salam. Apa itu? Yang pertama adalah al-amalu ala nasris salam bainal muslimina jami'an, yaitu menyebarkan salam kepada di antara kaum muslimin semuanya. Ya, menyebarkan salam di antara kaum muslimin semuanya, tidak dibatasi pada orang yang dikenal, tidak dibatasi pada jamaah pengajiannya, tidak dibatasi pada jamaah masjidnya. Asal dia muslimin, maka dia layak untuk disampaikan salam padanya, diucapkan salam padanya. Hal yang demikian sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya terkenal, masyhur di antara kita. Masyhur itu ya udah bahasa Indonesia Pak ya, masyhur ya. Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi jiwa yang diriku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulul jannah, kalian belum akan bisa masuk surga hatta tu'minu, sampai beriman. Ora bakal mlebu surga kecuali wong sing iman. Syaratnya niku, syaratnya tidak bisa ditawar-tawar, harus beriman pada Allah. Ya. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian belum bisa beriman secara sempurna sampai kalian itu saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, antara sama kaum muslimin harus cinta mencintai, ya, harus guyub, rukun, ya, harus sayang apa, hati mereka itu harus betul-betul berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Jadi orang yang imannya sempurna demikian, ya. Jadi dihilangkan dari diri kita masing-masing perasaan benci, dongkol, nggak suka, hasud, iri, dengki, napa malih Pak? Jahil, medakil, dahwen, atiopen, ya macam-macam nggih. Pokoknya hati kita dihilangkan dari itu, dibersihkan. Niku usahane nggih abot. Nggih, terus nggih abot niki. Tantangannya banyak, ya tidak mudah. Tapi kita hendaknya terus berusaha membersihkan hati kita sehingga kita itu kepada sama kaum muslimin resik atine. Nggih,
dengan orang lain itu bersih hati kita. Ini sekali lagi para bapak sekalian, kalau in ceramah seperti ini, sing pertama kali nggih sing kagem sing ceramah dhewe. Nggih, bukan berarti sing ceramah watine sampai durung mesti, Pak nggih. Jadi ini untuk kita bersama. Nah, kemudian awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan sesuatu yang bila kalian lakukan, ya, maka itu akan menjadi sebab kalian akan mencintai satu dengan yang lain. Salah satu sebabnya saja, yaitu apa? Rasul mengatakan afsus salam, sebarkan salam di antara kalian menawi kepanggih, kalau ketemu saling mengucapkan salam, satu mengucapkan, yang satu menjawab saja. Nah, ini akan menjadi, ya, sebab, ya, salah satu di antara sebab-sebab supaya apa? Supaya antara kita saling bisa mencintai. Bukan semua sebab Pak ya, ini Pak ya, salah satu saja. Karena di hadis yang lain kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu bagaimana beliau menganjurkan beri hadiah, atau nanti ada lagi yang lain lagi, menjaga perasaan orang lain juga nanti ada disebutkan di hadis-hadis ini. Ini adalah hal yang menguatkan hubungan cinta kasih antara masyarakat, ya, secara umum, ya, lebih-lebih pada masyarakat kaum muslimin. Ya, kemudian juga ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari dan Muslim sekali lagi sudah yakin kita itu mesti hadisnya sahih. Ya, orang Jawa bilangnya sahih, ya. Ya, udah mesti bisa dipastikan itu Nabi yang mengatakannya. Dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan amarona, ya, dia bercerita Rasulullah memerintahkan kepada kami, amarona Rasulullah bisab'in, Rasulullah memerintahkan kepada kami dengan 7 ya Pak ya. Ya, sudah pernah disampaikan ini? Belum tahu. Wa nahana an sab'in, dan Rasulullah juga melarang kami dari 7 juga. Ya. Tapi ini tidak kita sampaikan semua ya, yang 7 aja yang diperintahkan dulu, atau semuanya Pak, enggak apa ya. Kita bacakan secara ringkas. Apa itu yang diperintahkan? Amarona bi iadatil marid. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjenguk orang yang sakit. Ya, no priyantun sing gerah, tonggone sedereke dipun jenguk, dibesuk. Ya, ini adalah perintah Rasulullah SAW, dan ini hukumnya sunnah. Ya, termasuk hak seorang muslim. Makanya di hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan hakul muslim alal muslim khamsun. Ada yang mengatakan di riwayat yang lain situn Pak ya. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 5, di riwayat yang lain ada 6. Apa yang dimaksud dengan hadis ini disebutkan oleh para ulama, yaitu ma la yambaghi tarkuhu, sing ora patut ditinggalke. Ya, artinya hendaknya dilakukan. Ya, di antaranya apa? Kaitannya dengan salam. Nah, yang pertama ini Rasulullah menyebutkan, ya, termasuk juga ini menjenguk orang yang sakit. Ya, yang diperintahkan kepada kami, Rasulullah memerintahkan kepada kami, yang satu menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, ittiba'ul janazah, mengikuti jenazah, melayat Pak ya. Melayat, ngantarkan sampai ke liang lahat. Ya, kalau bisa, kalau tidak minimalnya berarti kita mensolatkan. Yang pas boten sholat berarti itu seperti yang ibu-ibu. Berarti yang penting takziah kepada keluarganya. Nggih ditekoni niku, didatangi, mengucapkan bela sungkawa, itu menguatkan. Ya, menguatkan. Betul Pak ya ini Pak ya? Jajal menjen bayangke. Kalau ada orang meninggal dunia itu tonggo teparone ra ono sing teko babar blas. Kira-kira piye Pak? Nangisnya tambah mboten niku? Tambah nangis. Ya, terus mboten ngopo jane iki kan ngaten nggih. Tapi bagaimana ketika datang kemudian bertakziah, menguatkan. Ya, mbakno sing meninggal ya tetap meninggal, enggak mungkin akan balik. Tapi menguatkan. Demikian juga tadi menjenguk orang sakit, itu juga menguatkan. Ya, mendukung kesembuhannya. Wah, sing niliki tangga-tanggaku jebule tak kira. Nah, gitu kan? Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Tapi begitu dijenguk, yang jenguk banyak, wah, ternyata mereka, wah, ya, sayang sama saya.
Maka bagaimana? Ini menguatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa tasmitul atis, yaitu apa? Mendoakan orang yang bersin. Kalau dia mengucapkan apa Pak? Alhamdulillah, berarti dijawab, ya didoakan, yaitu dengan yarhamukallah. Kemudian wa ibraril qasam awil muksim, membenarkan orang yang bersumpah, sesuai sumpah yang aku kata-kata apa namanya? Menyebutkan wallahi, demi Allah benar ini saya ini, gitu ya. Maka bagaimana? Ya sudah, dia sudah mengucapkan bagaimana? Demi Allah kita percaya, ya gitu ya. Walaupun kadang-kadang orang mengucapkan sumpah kayak gitu, so kadang ya tetap apa Pak? Gerah barang. Tapi kalau tapi kalau dia itu sudah mengucapkan seperti itu, Allah, ya sudah kita jangan-jangan nggak percaya. Tapi bagaimana? Karena dia mengucapkan demi Allah, itu yang kemudian kita harap dia apa namanya, kita muliakan itu. Yes, mandek kita. Yes. Itu ya. Walaupun kadang-kadang sebagian orang kalau di Indonesia nggak terlalu banyak. Kalau di orang-orang Arab itu seneng banget. Wallahi, dodolan juga kayak gitu. Ya. Demi Allah. Padahal nggak perlu dia bersumpah. Gitu ya. Nah itu. Nah kalau ada orang yang bersumpah, bagaimana kita benarkan? Kemudian yang ke berapa tadi Pak? 5 ya. Wa nasril madlum, membantu orang yang terzalimi, yang dianiaya, dibantu. Wa ijabatud da'i, yang keenam adalah memenuhi undangan. Dan yang wajib adalah memenuhi undangan apa Pak? Walimah. Ya, undangan walimahan. Maka ini yang wajib. Adapun yang lain hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Kemudian wa ifsa'is salam. Demikian juga Rasulullah mengatakan, perintahkan kepada kami untuk menyebarkan salam. 7 pas ya. Wa nahana an khawatim, sedangkan ini dilarang sama Nabi. Bagaimana? Rasulullah melarang kami dari khawatim au takhattumi bidhab. Ini untuk yang laki-laki. Rasulullah melarang kami dari menggunakan cincin terbuat dari emas. Ini khusus kagem laki-laki. Kagem perempuan monggo mboten napa-napa. Yen bapak-bapak mboten sagem emas. Soalnya napa mboten ngagem emas tetep emas gitu kan. Gitu. Nggih. Yen ngagem akik terus mesti napa-napa. Yen akik saking emas mboten Pak? Akik ya? Bukan ya Pak ya? Bukan. Nganggone limo-limone terus mesti Pak? Kaya akeh men. So pas musim nika lho, musim akik nggih. Wabeh gawe. Anake tangga kula men gawe ya Pak. Dikek cah cilik mangkat sekolah nggo akik. Ya, la kuliah mboten napa-napa ya niku nggih. Tapi kalau yang ini dilarang sama Nabi untuk laki-laki menggunakan cincin dari emas. Kagem perempuan monggo. Nggih, mancan memang kasihkan untuk ibu aja. Nggih, sing butuh perhiasan itu, tambahan perhiasan itu ibu-ibu. Bapak-bapak rasa nggo perhiasan. Tuku kalung nggih keke ibuke. Nggih. Tuku cincin paling nggih ibuke. Tuku emas batangan keke sinten, Bu? Simpen ya niku nggih. Simpen Mas Fadi kalung nggih. Kemudian wa ansur bil fiddah. Kemudian yang kedua yaitu dilarang minum dari tempat yang terbuat dari perak. Nggih. Tapi lebih lagi dari emas. Itu ya ada larangannya sendiri. Emas dan perak, tempat minum wadah terbuat dari emas dan perak, nggih, gelas macam-macam nggih. Maka ini nggak boleh kita gunakan, baik laki-laki atau perempuan, dua-duanya. Kalau tadi yang cincin untuk khusus siapa? Yang dilarang kok laki-laki. Tapi untuk tempat makan, tempat minum, ya baik terbuat dari emas dan perak, maka itu berlaku seluruhnya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ya ini tidak boleh. Bagaimana kalau kemudian para ulama menjelaskan juga ya. Bagaimana kalau yang digunakan itu lebih mahal dibandingkan piring emas atau wadah emas dan perak, boleh nggak Pak? Dari berlian misalnya, nggih, napa jenenge niki? Gelasnya terbuat dari berlian. Sing dihitung-hitung luwih larang timbang emas dan perak. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya.
Karena apa? Yang larangannya khusus apa itu? Emas dan perak saja. Nggih, tapi mosok nggih jangan arep berlian kanggo ngombe. Nggih. Nggih, ala kulli hal yang dilarang cuma itu ya. Enggak banyak artinya. Artinya yang lain meskipun itu lebih mahal dibandingkan emas dan perak, ya maka boleh. Ya, kadang-kadang bukan berarti kemudian yang dari kayu itu tidak bisa lebih lebih mahal dari emas dan perak. Benar kan, Pak? Nggih, contohnya ya, itu kan kadang-kadang ada benda-benda bersejarah yang dimiliki tokoh tertentu dilelang. Benar kan, Pak? Ya kan? Itu kadang-kadang lebih mahal dibanding emas dan perak. Ya kan? Benar tak? Nah, seperti itu. Meskipun harganya mahal tapi dia bukan emas dan perak, untuk tempat makan dan minum maka dia boleh. Wa an mayathir, ya, dan juga dari mayathir. Apa itu mayathir? Mayathir itu adalah disebutkan di sini maknanya yaitu pelana kuda tapi yang terbuat dari sutra. Ya, terbuat dari sutra. Ya. Wa anil qosi. Ya, ini juga sutra juga, ya, pakaian dari sutra, ya, dicampur, ya, bukan sutra yang murni sutra semuanya, namun sutranya banyak. Ya, jadi misalnya baju seperti ini, dia ada campurannya, sutranya wakeh campurannya. Nah, ini khusus untuk siapa, Pak? Yang nggak boleh, Pak? Laki mau perempuan? Laki-laki. Demikian juga wa'an lubsi al-harir wal istabrok wadibat. Sama, ini semuanya adalah pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra, baik itu sutra yang tebal maupun sutra yang tipis. Nah, ini dilarang untuk kaum laki-laki. Ya, adapun perempuan maka diperbolehkan untuk menggunakan kain, menggunakan baju, ya, yang terbuat dari sutra, baik itu sutra yang asli maupun sutra yang kecewa. Ya, kalau kita boleh nggak, Pak, pakai sutra yang kecewa? Sintetis? Boleh, Pak? Boleh. Ya, karena dia bukan sutra yang asli. Guru jenenge tok sutra gitu ya. Tapi bukan sutra beneran. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, tadi disebutkan 7 tadi. Nah, kemudian di sini adab yang kedua adalah adamul iktisar fi ilqa'is salam ala may ya'rifu faqat. Yang kedua adabnya dalam mengucapkan salam itu, di awal tadi sudah disinggung sedikit, tidak membatasi dalam mengucapkan salam itu pada orang yang dikenal saja. Oh, sing kenal tak salami, sing ora kenal rasa salami, tidak. Tapi bagaimana? Semua asal itu dia muslim maka ucapkan salam. Dan ini semidah melih, ya, sekali lagi ini belum menjadi kebiasaan kita. Betul, Pak, ya? Gitu. Kita kan kadang-kadang masih milih-milih. Makanya zaman dulu Abu Hurairah dan juga sahabat yang lain juga, Abdullah bin Umar itu, kadang-kadang beliau pergi ke pasar. Untuk apa? Sekedar mengucapkan salam mulih meneh, ora belanja, Pak. Ya, nah itu terus penting pasar salam mboten ngeten-ngeten. Katanya dereng nggih. Dereng toh. Nah, ini beliau seperti itu. Ya. Beliau. Nah, itu lebih repot lagi kalau pas nonton bola itu. Saat stadion itu, ya. Salami cici. Bagaimana? Selesai salam, bal-balannya serampung. Ya kan salami saat stadion itu. Ya. Nah, Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amru, ya, dia mengatakan anna rajulan sa'ala Rasul sallam, ya, dia ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallam, ayyul islami khair, ya Rasulullah, Islam manakah yang paling baik? Maksudnya amalan dalam Islam apa yang paling baik? Ya, ini yang Rasulullah menjawabnya sesuai dengan kondisi orang tadi dan kondisi masyarakat waktu itu, ya, dan ini tentu akan berlaku juga di hari ini sesuai dengan kondisi kita, ya, kondisi masyarakat dan sebagainya juga, ya. Rasulullah mengatakan bagaimana tut'imut ta'am, Anda itu berderma berupa makanan. Kenapa? Dalam kondisi ini pas dia tanya itu dalam kondisi orang masyarakat di kota Madinah banyak orang yang sedang kelaparan, gitu kan. Makanya di hadis yang lain jawabnya Nabi juga beda lagi, kan, gitu kan. Ya, karena disesuaikan juga. Nah, hal ini termasuk amalan
apapun itu yang dijawab sama Nabi, ini amalan yang paling baik juga, gitu ya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan Anda mengucapkan salam pada orang yang Anda kenal maupun tidak Anda kenal. Nah, ini. Jadi untuk kita yang baju koko salami kan gitu kan. Ya, assalamualaikum, oh berarti ini muslim gitu kan. Nah, kalau tidak nggak biasa seperti ini Pak, ada teman dia dari daerah yang lain, dia di sini di sebagian tempat kan sudah mulai biasa yang mengucapkan salam ya, termasuk kita ketemu di masjid ya. Dia heran di sini, ya sampai heran itu cerita itu aneh di sini. Anehnya kenapa? Ya dia kerja di luar kota, di sebagian daerah di Batam itu. Kemudian bagaimana dia cerita? Dulu waktu saya di sana itu orang ke masjid itu ya cuma diem aja, ketemu ya nggak salam. Kok aneh malah gitu kan? Aneh Pak ya. Ya kalau di sini kan biasa orang ketemu salam ya saling menyapa. Ya dia di sebagian daerah di satu daerah di sana di Batam itu kata dia di masjidnya itu orang harus ketemu meneng wae. Ya. Malah ini yang sesuatu yang tidak sewajarnya demikian. Nah, Bapak sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di sini menunjukkan kepada kita anjuran untuk menyebarkan salam di antara kaum muslimin seluruhnya, tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi jamaah pengajiannya, jamaah masjidnya. Ya wong sing dikenal tok, tapi bagaimana asal itu muslim, maka itu adalah saudara kita dan itu layak untuk kita ucapkan salam kepadanya. Ya, jadi demikian. Sekali lagi, hubungan kita antara kaum muslimin itu ya hubungan yang ya luas dan tidak dibatasi bahkan sampai dunia saja. Makanya kita doakan juga saat kita berdoa, khatib berdoa mesti yang didoakan kaum muslimin seluruhnya, baik itu yang sudah masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, demikian juga ucapan kita saat kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi as-sholihin. Semuanya dapat. Kita kenal nggak kenal dapat itu. Ya, doa itu. Ya, doa yang kita panjatkan itu. Salam keselamatan bagi kita dan semua kaum ya orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua faedah dari sini sama hatus syariah, keluar ke lapangan dari syariat Islam. Kenapa? Karena mengajak untuk supaya hati itu menjadi saling dekat. Ya, orang yang biasa aruh-aruh Pak, itu ya gampang aja sebelum salam ya. Orang nggak biasa aruh-aruh ketemu guru meneng rok, kira-kira hatinya dekat nggak itu Pak? Dekat nggak Pak? Nggak dekat itu. Ya ketemu guru menteri rok, lewat mendelik gitu kan. Blus gitu tok wes. Ketemu nanti setiap hari kayak gitu. Dekat nggak hatinya? Orang mesti di dalam hatinya, "Iki ngopo to jane iki?" Ketemu meneng tok gitu ya. Nggak akan dekat. Tapi begitu bagaimana? Begitu ketemu gapiuk kemudian mengucapkan salam, ya minimalnya seperti orang-orang di Indonesia ini aruh-aruh gitu kan. Mesti akan ada hubungan kedekatan. Apalagi bagaimana? Apalagi salam. Apalagi mengucapkan salam. Ya, karena Rasul menyebutkan tadi fungsinya bagaimana akan mendekatkan hati antara satu orang dengan yang lainnya, menjadikan orang saling cinta satu dengan yang lainnya. Dan ini yang dianjurkan dalam Islam. Jadi ta'liful qulub, kedekatan hati, saling menyayangi, guyub, rukun, itu yang diharapkan dalam ajaran Islam, bukan sebaliknya. Ya. Kemudian juga min afdhali khisalil Islam it'amut ta'am. Termasuk di antara ya perangai atau karakter atau hal yang dianjurkan dalam Islam dan itu merupakan hal yang afdal utama adalah memberikan makanan. Memberikan apa Pak? Makanan. Apa itu bentuknya? Ya bisa sedekah, bisa hadiah, bisa apa lagi Pak? Walimahan juga, termasuk juga bisa ngasih apa ini? Kalau ini apa ini Pak? Ya snack seperti ini juga ini masuk di sana. Jadi tidak dibatasi sedekah saja, namun secara umum memberikan makan kepada orang lain, termasuk memberikan suguhan kepada siapa Pak? Tamu. Ini juga masuk di sana. Sebagian disebutkan dijelaskan para ulama dalam masalah hadis ini. Nah ini. Kemudian yang lain
Ya, di antara adabnya adalah iltizamu bisighatil waridati anin nabi, mengucapkan salam sesuai dengan ya bentuk bacaan atau ucapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita insyaallah sudah mengerti, sudah memahaminya dan sudah biasa kita praktekkan sebagaimana hadis sahih dari Imran bin Husain. Dia menceritakan ada seorang datang kepada Nabi. Ya, datang kepada Nabi, menghadap kepada Nabi, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya tentu setelah menjawabnya, qala asrun, untuk piro Pak? 10. Ya, karena satu kebaikan itu 10 kali lipatnya. Tsumma jaa akhar, kemudian datang lagi orang yang kedua, faqala assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Maka Rasulullah mengatakan isrun, 20 ganjarane. Tsumma jaa akhar, kemudian datang lagi yang ketiga, qala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplit. Maka Rasulullah mengatakan thalathun, 30. Paling komplit Pak ya. Ya, cuma ini tentu saja kita ya bisa praktekkan kalau kondisinya memang memungkinkan seperti ini. Yang kondisinya memungkinkan, ya paling ora sing paling minimal. Ketemu pas papasan numpak motor piye Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ta, tuh. Ya kan? Tentu yang paling pendek kan. Assalamualaikum kan itu. Assalamualaikum kan itu aja kan. Biasa Pak ya. Ya, itu. Jadi demikian, sesuaikan dengan kondisinya tentu. Kemudian yang berikutnya, ini faedahnya cuma sedikit, nggak banyak ini. Di antara sopan santun atau etika dalam mengucapkan salam adalah ayulqiyas salam indal kutum wa indal qiyam min majlisih, yaitu mengucapkan salam ketika datang di sebuah pertemuan, ya seperti misalnya seperti ini, atau di kumpulan, atau orang sedang kumpul-kumpul kita pengen ikut kumpul, entah di mana itu, dimanapun tempatnya, ning cakruk ning ndi gitu kan. Maka bagaimana datang mengucapkan salam, kemudian ketika mau pergi juga mengucapkan salam. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala idza inta ahdukum ila majlisin falyusallim. Bila seorang sampai di sebuah tempat pertemuan, tempat orang duduk-duduk bareng-bareng, maka ucapkanlah salam. Fa in badalahu ay yajlisa falyajlis. Kalau pengen duduk bareng situ ya sudah, silakan. Tsumma idza qama falyusallim falaysatil ula bi ahqqi minal akhirah. Kemudian ketika dia itu bangkit hendak pergi, dia juga ucapkan salam. Dan tidaklah yang pertama tadi, mengucapkan yang pertama itu lebih baik dibanding mengucapkan yang terakhir tadi. Jadi podo-podo A, B, E, sama-sama baiknya. Ucapkan yang pertama, ucapkan juga yang terakhir ketika hendak pergi. Jadi demikian. Nah ini juga faedahnya juga sama seperti tadi, anjuran untuk menyebarkan kasih sayang, rasa cinta, hubungan yang dekat di antara kaum muslimin, apapun itu. Ya, hal yang menjadikan seorang itu menjadi dekat hubungannya, menjadi saling mencintai satu dengan yang lain, itu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Ya, guyub rukun di masyarakat juga demikian. Ya, makanya mereka menjadi ya tokoh-tokoh di masyarakat, nyedake guyubke masyarakat itu sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Islam, tidak bertentangan. Ya. Kemudian juga al-hathu ala ilqa'is salam inda dukhul ila majlis, anjuran untuk mengucapkan salam ketika sampai datang dan juga indal insiraf, ketika pergi. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya ayyahriso, yang berapa ini Pak? 5 ya. Adab yang ke-5. Ayyahrisu kullu muslim ayyakuna huwa al-badi'u bisalam. Setiap muslim bersemangat untuk menjadi orang yang pertama kali mengucapkan salam. Disi, ya. Disi mengucapkan salam. Ya, sebelum kedisian gitu ya. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam. Sungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memulai untuk mengucapkan salam.
Ya, aula di sini dimaksudkan juga maknanya adalah aqrab, paling dekat ya dengan rahmatnya Allah. Ya, paling dekat dengan rahmatnya Allah adalah orang yang paling duluan mengucapkan salam. Tapi untuk rahmat, sing jawab ya dapat rahmat. Tapi bagaimana yang paling dekatnya dengan rahmatnya Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Ini termasuk di antara anjuran dalam syariat untuk musabaqah bil khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, si-sian dalam kebaikan. Ya. Kemudian termasuk di antara adabnya adalah mengucapkan salam pada saudara sama muslim apabila jadi mengulangi mengucapkan salam apabila terhalang oleh sesuatu. Jadi sebarang mengucapkan salam ketemu assalamualaikum. Kemudian bagaimana? Melaku meneh kaling-kalingan tembok misalnya. Ketemu lagi. Mengucapkan salam lagi. Nah, ini demikian. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan idza laqiya ahadukum akhah falyusallim alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian itu ketemu dengan saudaranya, hendaknya dia ucapkan salam. Fa in halat bainahuma sajarah, kalau kemudian dia itu jalan lagi terhalang oleh sebuah pohon, au jidar atau terhalang sebuah tembok, au hajar atau terhalang batu, ya. Tsumma laqiyahu, kemudian ketemu oleh gapiuk, maka bagaimana? Falyusallim alaihi aidan, maka ucapkan salam juga. Ya, itu Pak ya. Jadi kaling-kalingan sithik ketemu lagi ngucapkan salam, jomene kaling-kalingan ya adoh. Ya, ketemune rong dino lagi ketemu ucapkan salam lagi kan gitu ya. Nah, ini anjuran untuk memperbanyak mengucapkan salam kepada saudara kita. Jadi demikian. Kemudian yang lain lagi ya adalah ayusallimal muslim ala man fi baitihi fa illam yajid sallim ala nafsi. Mengucapkan salam seseorang itu ketika mau masuk ke dalam rumahnya sendiri. Ya. Kalau kemudian tidak ada orang di rumah, maka bagaimana? Ya ucapkan salam meskipun itu untuk dirinya sendiri. Gitu Pak ya. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 61. Fa idza dakhaltum buyutan, kalau kalian apabila kalian tidak masuk ke rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkan salam untuk diri kalian sendiri, termasuk juga untuk orang yang memang ada di dalamnya. Tahiyyatan min indillah, ya, sebagai ucapan selamat dari Allah, mubarakatan, ya, yang penuh dengan keberkahan dan juga ya baik yang demikian itu. Nah, demikian juga ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan qala li Rasulullah mengatakan kepada Anas bin Malik, ya bunai, wahai nak, itu ya, wahai nak. Jadi boleh mengucapkan ya bunaya walaupun ini bukan anaknya sendiri, ya. Sehingga bagaimana ada orang protes itu ketika orang mengucapkan kepada bukan anaknya, ya bunai, kemudian bagaimana? Apa ini anakmu? Enggak, ya, banyak dalam hadis disebutkan demikian. Ya, le, awak dia ngucapkan le kan boleh enggak sama bukan anak kita juga boleh toh Pak? Boleh kan? Le, jangan boleh. Sama ini, ya bunai. Ini panggilan sayang ini. Ya bunai, idza dakhalta ala ahlik, bila kamu itu masuk menemui keluargamu, fasallim. Ya, maka ucapkan salam. Yakun barokatan alik, maka yang demikian itu menjadi keberkahan untukmu. Wa ala ahli baitik, demikian juga keberkahan untuk keluargamu. Masya Allah, ini termasuk di antara resep-resep supaya keluarga kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Masuk ke dalam rumah kita ucapkan salam. Doa ini isinya. Ya. Walaupun rumahnya kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kosong ya mai. Sopo iki? Sik rasta mlebu omah iki sapa iki? Ya. Nah, ini jadi demikian anjurannya walaupun rumahnya kosong. Kemudian yang berikutnya di antara adabnya idza marra bisibyanin alqa alaihimussalam.
Apabila lewat pada anak-anak maka ucapkan salam. Ini Pak, kadang-kadang kita sunah-sunah seperti ini kadang-kadang ijek rada manggu-manggu untuk melaksanakan. Benar Pak ya, baru cancah cilik kudune anjurannya salam ini. Gitu cuma gitu ya. Nah, ini kita memang perlu paksa ya, memaksa diri dulu supaya menjadi hal yang biasa bagi kita. Dan ini sebenarnya manfaatnya besar. Ya sebagaimana terangkan oleh Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik sahabat Nabi mengatakan annahu marra ala sibyan. Dia lewat di antara anak-anak yang lagi dolanan. Fasallama alaihim, kemudian Anas bin Malik yang sudah tua itu, ya dia sudah dewasa, kemudian mengucapkan salam pada anak-anak tersebut. Wa qala, dan dia mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu yaf'aluhu biyen, Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakannya, melakukannya. Ini dia mengatakan kana Nabi sallallahu yaf'aluhu biyen, kuwi Nabi selalu mengucapkan seperti ini. Yang ketemu bocah mengucapkan salam. Sampai bagaimana? Anas kelingan ini Pak. Begitu dia dewasa, Rasulullah sudah meninggal dunia, dia lewat di tengah anak-anak, kemudian diucapkan salam. Sebab apa? Kelingan biyen Nabi ki angger ketemu bocah-bocah lagi dodolanan di pinggir jalan atau di tengah jalan, Rasulullah selalu mengucapkan salam. Itu ya. Ini sebagai pendidikan kepada anak-anak kan gitu ya. Nah ini. Kemudian juga hadis yang lain hampir sama dari Anas juga, intaha ilaina Rasulullah wa ana ghulamun fil ghilman. Rasulullah sampai kepada kami ketika saya itu bersama dengan anak-anak yang lain lagi dolanan. Fasallama alaina, maka Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada kami. Tsumma akhadha biyadi, kemudian tangannya Anas bin Malik pegang sama Nabi. Fa arsalani bi risalatin, kemudian diutus sama Nabi Muhammad SAW, wa qa'ada fi dhilli jidarin, dan beliau nunggu duduk di bawah sebuah tembok, au qala ila jidar hatta raja'tu ilai, sampai aku pulang ya menyelesaikan tadi tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang lain, ayusallimar raqibu 'alal masyi wal qalilu al katsir. Wong sing numpak kendaraan ngucap salam duluan kepada yang jalan kaki, dan orang yang rombongannya sedikit mengucapkan salam pada yang rombongannya banyak. Itu sok kepanggih awake dhewe teng dalan. Rombongan 3 orang, yang 1 5 orang. Berarti ngucapin salam duluan yang mana, Pak? Sing sithik sik. Ya. Lebih layak yang sedikit dulu. Ya, hendaknya yang sedikit mengucapkan salam pada yang banyak. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, yusallimur raqibu 'alal masyi, orang yang berkendaraan mengucapkan salam duluan kepada orang yang jalan kaki, entah kendaraan nopo kemawon. Selama itu mungkin untuk mengucapkan salam. Yang jalan gede iso mboten, Pak? Ya ora iso. Jalan raya ngucapin salam piye? Waduh. Ya di sini loh, selatan besar ini Pak ya. Mana Pak? Sini ya? Ya ini. Wah, tengah jalan, tonggoku. Wah, malah ketabrak. Ya, jadi yang mungkin kita lakukan gitu kan. Mungkin kita lakukan. Di sini jalan ini kan alon-alon begini. Gitu Pak. Perumahan kita alon-alon tuh misalnya tuh. Pak, banter-banter balang semua kemalan pelan kan gitu kan. Di perumahan mesti bagaimana ada tonggone situ. Mesti ngucapkan salam dulu. Yang naik kendaraan. Wal masyi 'alal qa'id, demikian juga orang yang berjalan mengucapkan salam duluan kepada orang yang sedang duduk. Nggih. Terus ini biasanya derek langkung, monggo, gitu Pak. Biasanya kayak gitu kan. Ya, syukur-syukur maka bagaimana lebih baik lagi kita ucapkan salam. Assalamualaikum Pak, monggo Pak. Ya. Wal qalil 'alal katsir, demikian juga yang sedikit rombongannya kepada yang lebih banyak. Ya, termasuk juga yaitu yang kecil duluan kepada yang lebih besar. Junior Pak ya. Yang junior mengucapkan salam duluan kepada yang senior. Itu ya. Loh, tadi bagaimana kok Nabi mengucapkan salam dulu kepada anak-anak? Itu dalam rangka ngajari pada anak-anak kan gitu kan. Nah, itu. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yusallimus shaghiru 'alal kabir. Sing luwih nom mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'id, orang yang lewat kepada orang yang duduk. Wal qalil al katsir, dan yang sedikit kepada yang lebih banyak. Nah itu diantara adab-adabnya.
Ayan misalnya didului ya setelah popo. Ya, boleh sing rombongan itu akeh ngucapi salam duluan, enggak masalah. Ya. Ya, enggak masalah gitu kan. Atau yang jalan duluan, yang jalan mengucapkan salam pada yang berkendara. Motornya alon-alon deg-deg bingung goleki. Misalnya apa? Goleki alamat gitu kan. Koncoku kayak. Bingung kayak. Ya, maka bagaimana? Kita ucapkan salam duluan enggak masalah gitu ya. Kemudian berikutnya al-ibtisamah 'inda ilqa'is salam waraddahu. Senyum ya ketika mengucapkan salam ya dan juga menjawabnya. Ini kalau bisa kita kumpulkan lebih bagus. Ya, ini kalau kita misalnya ketemu dengan seorang kita namu ya, kita juga bisa lakukan yang demikian. Ya, sebagaimana hadis yang secara umum yang disebutkan sama penulis di sini umum ini hadisnya, bisa dikumpulkan dengan salam. Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian itu, jangan Anda itu meremehkan kebaikan walaupun cuma sedikit. Ma'ruf itu, kata ma'ruf Pak, ma'ruf di Indonesia sudah ada ya Pak ya. Ma'ruf itu adalah semua hal yang dianggap baik. Ya, apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan. Pokoknya dianggap apik ya, sama adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu ma'ruf. Ya, itu Pak ya. Sedikit pun walaupun cuma itu kecil ya, enggak dianggap enggak besar. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Meskipun Anda itu berjumpa dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria. Ya, dengan wajah yang menyenangkan. Ya, tidak cemberut. Ya, itu ya. Ditul abus. Ya, talik itu betul abus, artinya lawan dari cemberut ini ya. Nah, ini sesuatu yang ternyata dianggap hal yang ma'ruf dari zaman dulu juga sampai zaman sekarang. Benar Pak ya? Dan orang Indonesia itu adalah orang yang paling banyak senyumnya, ya kan? Benar Pak ya? Makanya orang Uzbekistan itu dia bilang, kamu pengen nikah sama orang Indonesia, senyumnya paling tulus sedunia. Gitu ya. Bukan senyum politik tapi senyum betul-betul senyum yang tulus. Dia bilang kayak gitu. Orang tua itu, gitu ya. Ya. Itu orang Uzbek bilang kayak gitu ya, Uzbekistan ya. Dia ketemu dengan orang Indonesia ya. Kemudian ya makanya kemarin ada teman ini, temannya Pak Salim juga ini. Ya, anaknya dapat orang Uzbekistan kelihatannya. Mungkin habis nonton itu dia nyari orang Indonesia ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, tetap tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Anda tersenyum ketika jumpa dengan saudara Anda sama muslim itu sedekah. Ya, itu adalah pahalanya sedekah, pahala sedekah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Demikian juga Anda memerintahkan yang baik, melarang dari yang mungkar, itu juga sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalal laka sedekah. Anda menunjukkan, membimbing orang yang sedang tersesat di sebuah tempat, ini juga sedekah. Orang ngerti dalan, kebelasuk Pak ya, gitu Pak, kebelasuk ditunjukkan, ini juga sedekah. Ya, dan di sini Insya Allah sudah masih biasa seperti ini. Tapi daerah-daerah kota-kota besar kadang-kadang nggak mau orang menunjukkan itu. Ya, mana Pak ini sini ya tahu, itu ya Pak ya kadang-kadang ya. Ya, tahu, nah, ini orang mana yang udah tahu ini makanya. Enggak seperti ini ya, jadi tetap tunjukkan walaupun sekarang sudah ada Google Map ya Pak ya. Ya benar Pak, tapi sekali lagi jangan terlalu percaya 100% dengan Google Map. Kadang-kadang dibelasuk ke ya, kadang-kadang dibelasuk ke barang. Kemudian wabasaruka lirrajulir radiil basar laka sadaqah. Anda itu istilahnya menjadi ya matanya orang yang ya pandangannya itu kurang jelas, maksudnya membimbing orang yang ya pandangannya wis rada kabur, dituntun, ditunjuki dan sebagainya, maka ini juga merupakan bentuk sedekah. Wa imatatukal hajar wasyaukah wal 'azma 'anit tariqi laka sadaqah. Anda menyingkirkan batu, kemudian duri, tulang dari jalanan, itu juga bagi Anda merupakan bentuk sedekah. Ya, dan pokoknya sesuatu yang mengganggu dari jalanan orang. Ya. Termasuk kemarin sudah sampaikan juga beling Pak ya.
beling saiki wis ora ono kita beling ya. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Ya, Anda menuangkan dari ember Anda air kepada ember saudara Anda. Kosong kan itu kan, lagi golek banyu. Ceritanya kangelan nih, kangelan air gitu kan. Kemudian bagaimana? Kita nuangkan di embernya, ya, ini juga merupakan bentuk sedekah. Masya Allah, banyak sekali ya. Jadi kesempatan bersedekah itu meskipun tidak selalu dengan uang kan gitu kan, bisa kita lakukan asal itu baik bermanfaat untuk orang lain, lakukan ya. Ini keluasan sedekah dalam Islam. Kemudian berikutnya al-musafahah ma'as salam. Ini kalau ketemu dengan orang ya, itu berjabat tangan bersama mengucapkan salam ya. Anas bin Malik pernah ditanya ya oleh Qatadah, ya, oleh seorang muridnya, ya, tanya kepada Anas bin Malik, akanat musafahah fi ashabin sallam, apakah jabat tangan itu sudah biasa dilakukan di antara sahabatnya Nabi? Maka Anas bin Malik mengatakan benar, ya, sudah biasa dilakukan jabat tangan. Apalagi di sana ada keutamaan tersendiri dari berjabat tangan. Ya, itu apa? Rasul mengatakan ma min muslimaini yaltaqiyani. Tidaklah dua orang muslim itu berjumpa. Fayatasafahani, kemudian berjabat tangan. Illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqa. Kecuali dosa dari keduanya itu akan diampuni sebelum mereka berpisah. Penak Pak ini Pak. Dia akeh dosane, akeh-akeh apa ya Pak? Salaman gitu kan. Makanya termasuk di antara juga sebagian ulama menganjurkan sekarang, masuk kalau kita melakukan perbuatan dosa biar diampuni, bagaimana? Duduk lama di masjid, nunggu sholat, bersolat. Karena apa? Didoakan terus malaikat supaya diampuni, ya kan? Ya. Kemudian juga bagaimana? Kemudian juga ya di antaranya bersedekah berupa air. Nah, itu ya. Ini juga termasuk hal yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dasarnya adalah yaitu seorang wanita yang dulunya wanita yang tidak baik, kemudian dia bersedekah memberikan minum seekor anjing, dosanya diampuni sama Allah. Gur ngei ngombe anjing saja Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan untuk orang tadi, dosanya diampuni kabeh itu. Apalagi memberikan minum seorang muslim. Masya Allah, itu ya Pak ya. Ya, secara umum, berikan minum secara umum ya. Kemudian ya, ini adab yang berikutnya, yang terakhir Pak ya, ini ya, yaitu ta'limu adabis salam liman lam ya'rifha, mengajarkan adab mengucapkan salam bagi orang yang belum mengetahuinya. Ya, ada sebuah kisah dari namanya Kaldah ya bin Hambal. Kaldah bin Hambal. Nah, itu seorang anak ini masih belum terlalu dewasa. Ya, dia diutus oleh Sufyan bin Umayyah, ba'athahu bilabanin walibain. Ya, dia diutus oleh Sofwan bin Umayyah, dulunya orang kafir, kemudian masuk Islam jadi sahabat Nabi. Ya, diutus untuk mengirimkan susu, ya, jadi susu yang baru aja keluar dari kambing yang baru aja beranak itu Pak. Jenenge mriki apa? Kolostrum ya. Kolostrum ya. Ini disuruh ngirimkan kepada Nabi. Wa doghabis, demikian juga suruh ngirimkan timun kecil. Ya, timun tapi ukurannya nggak terlalu besar. Ila Nabi Sallam. Jadi Kaldah tadi diutus untuk mengirimkan barang-barang tadi, susu kolostrum, kemudian juga timun tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Wan Nabiyyu bi'a'lal wadi, dan Rasulullah sedang ada di tempat yang agak tinggi di lembah, ya, di sebuah rumah gitu ya. Qala, maka kemudian bagaimana Kaldah itu bercerita, fadakhaltu alaihi walam usallim. Langsung mlebu omah bludus, orang ngucap salam. Walam asta'din, demikian juga aku tidak minta izin untuk masuk
Ya, nawadebi Pak kira-kira ada anak kecil masuk ke rumah kita, ya, masih remaja lah istilahnya, masuk ke rumah kita tanpa izin, tanpa mengucapkan salam. Piye Pak awake Pak? Wih, kowe anake sapa gitu ya. Ya gitu ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana? Irji, ayo mulai sih. Ya, fakul salam alaikum. Ya, fakul assalamu alaikum adkhul. Ucapkan salam saya assalamualaikum, baru bilang boleh nggak saya masuk, gitu ya. Diajari Pak sama Nabi. Wa dzalika ba'da ma aslama Saffan. Ini dilakukan setelah ya Saffan masuk Islam. Jadi tadi anak tadi masuk tanpa izin, tanpa ucapkan salam sama Nabi, ayo balik sih, keluar dulu. Ucapkan salam dulu, baru ngomong boleh nggak saya masuk, minta izin dulu, gitu ya. Jadi diajari. Ini juga kan kita juga kayak gitu juga Pak ya pada anak-anak kita kan. Nah, apa namanya sing pun gadah wayang ingatan toh. Ayo kalau masuk rumahnya orang salam dulu, minta izin sih, ojo langsung mlebu omah gitu kan. Nah, ini ternyata juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk ngajari anak kecil ya. Ini para bapak sekalian beberapa adab yang kita pelajari pada malam hari ini terkait dengan adab salam, dan kita akan berpindah besok pada pertemuan yang akan datang tentang adab bermajelis, berkumpul ya, berkumpul dengan teman kita, dengan saudara kita dan sebagainya. Kita duduk-duduk bareng. Di sana ada adab-adab yang diajarkan juga dalam Islam, dan itu menjadi akhir dari bahasan tentang masalah adab kita. Jadi selesai satu buku ini, tapi jangan khawatir karena bukunya ini dua Pak, jadi masih ada satu lagi. Nanti ada adab bagaimana berziarah kubur, adab tentang banyak ya, banyak sekali. Nanti ada masih satu lagi seperti ini. Alhamdulillah kita selesaikan dalam setahun 2 tahun ya Pak ya. Ya 1 tahun lebih mungkin. Ya lebih ya. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh bagi kita semuanya. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.